Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa'usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat maghrib kita secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardhu isya yang nantinya akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Alhamdulillah juga setelah kita lama berhenti sementara karena tuntutan kondisi pandemi corona yang sebetulnya juga sampai sekarang ini ya, kalau di kita justru angkanya berbanding dulu malah naik dan meningkat. Tapi kita dengan tetap melakukan usaha-usaha pencegahan sebagaimana yang ditunjukkan atau diarahkan oleh para ahli di bidang virus, tetap kita lakukan. Tapi kita juga karena sudah lama barangkali berhenti dari kegiatan halaqah pengajian kita, maka juga kita mulai, saya diminta oleh pihak BKM Masjid untuk bisa memulai kembali pengajian kita mulai malam ini dan sampai seterusnya, dengan tetap tentu memantau keadaan dan perkembangan dari pandemi corona ini. Dan kita selain terus berusaha untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi untuk melindungi kita, keluarga kita, dan juga muslimin dan muslimat dari wabah ini, dan kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka para jamaah yang mulia, barangkali karena tinggal beberapa minggu lagi kita sudah akan memasuki Hari Raya Idul Adha, maka menurut hemat saya tidak kita lanjut dulu pembahasan yang sudah dulu berhenti sejenak tentang fikih zakat dengan kitab rujukan Fiqhuz Zakah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Maka kita ambil dalam mungkin paling banyak 3 kali pertemuan dengan malam ini, kemudian kita sudah masuk hari raya, maka kita coba membahas untuk sekedar menyegarkan ilmu kita terkait dengan fikih kurban. InsyaAllah akan kita jadikan rujukan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, karya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. InsyaAllah ini akan kita sampaikan mulai malam ini dan
beberapa pertemuan ke depan sebelum Hari Raya, dan ini menyegarkan kembali ingatan kita atau pengetahuan kita terkait dengan fikih kurban. Para jemaah yang mulia, saya akan mulai membahas tentang masalah ini dalam kitab beliau ini, mulai dari pembahasan ta'riful udhiyati wa masyru'iyyatuha. Definisi dari udhiyah dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa kita disebut dengan kurban, dan landasan pensyariatan ibadah kurban ini. Al-udhiyah lughatan ismun lima yudhahha bihi aw lima yuzbahu ayyama Aidil Adha. Udhiyah dalam bahasa Arab secara bahasa, ini kalau kita buka kamus Arab cari kata udhiyah, maka dia akan memiliki makna adalah nama untuk sesuatu yang disembelih ya untuk kurban, atau nama untuk sesuatu yang disembelih pada hari raya Aidil Adha. Ini secara bahasa. Wa fiqhan, secara istilah, hiya dhabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbati fi waqtin makhsusin. Secara istilah, udhiyah ini adalah dhabhu hayawanin makhsus, menyembelih hewan tertentu. Berarti yang boleh dijadikan hewan kurban tertentu, tidak semua hewan. Biniyatil qurbah, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah, atau dengan niat adalah ibadah kepada Allah, fi waqtin makhsusin, dan disembelih juga pada waktu tertentu. Tidak bisa disembelih pada waktu kapanpun, ada waktu tertentu. Jadi binatangnya tertentu, kemudian waktu penyembelihannya juga adalah tertentu. Ini secara definisi istilah. Wa qad syuri'at fi sanati tsaniyati min al-hijrati kaz-zakati wa salatil 'idaini wa thabatat masyru'iyyatuha bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ibadah kurban ini disyariatkan pertamanya pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Seperti disyariatkan juga zakat, 2 solat hari raya. Dan landasan untuk pensyariatan ibadah kurban ini ada dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi, sehingga ini menjadi ijma' para ulama, tidak ada khilaf tentang adanya syariat kurban di dalam Islam. Ammal kitabu faqawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kautsar, maka salatlah kamu hai Muhammad untuk Tuhanmu. Para mufassir mengatakan ini adalah salat Aidil Adha. Kemudian di depannya wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Wa amma sunnatu fa ahadits minha hadithu Aisyata. Adapun landasan dari hadis-hadis, banyak hadis-hadis Nabi tentang pensyariatan ibadah kurban
Maka disebut beberapa saja dalam kitab ini. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa atlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jal bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatayyibu biha nafsan." Hadis ini diberi footnote, diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Aisyah, kalau dalam istilah kajian ilmu hadis, ini ujungnya sanad. Awal sanad ada Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya, Imam Ibnu Majah dengan sanadnya, kemudian Al-Hakim juga dengan sanadnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan seorang anak Adam pada hari raya Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah melainkan menyembelih hewan kurban. Dalam makna yang lebih gampangnya, amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Aidil Adha adalah menyembelih hewan kurban. Dan nanti pada hari akhirat, hewan kurban yang disembelih ini akan didatangkan lagi sebagaimana bentuk dia sebelum sembelih di dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Ketika hewan kurban disembelih, itu pahalanya duluan sampai kepada Allah sebelum darah menyentuh tanah. Sebelum darah menyentuh tanah, duluan sampai pahala kurban itu kepada Allah. Walaupun redaksi di sini adalah sesungguhnya darah hewan kurban itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum dia menyentuh darah itu tanah. Artinya adalah pahalanya duluan sampai kepada Allah sebelum darahnya menyentuh tanah. Maka ujung hadis Nabi mengatakan, fatayyibu biha nafsan. Maka kalian menyembelihlah kurban dengan senang hati. Sembelihlah hewan kurban dengan senang hati. Karena itu adalah amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Aidil Adha. Mungkin kadang-kadang ada juga orang yang ikut kurban tapi mekrutlah mati. Karena apa? Mungkin karena ditanya-tanya terus sama orang. Dan kurban tanya, lo kalah ile. Kemudian besok ditanya lagi, kriban dan jadi. Kalah ile. Nyo kriban dan jadi. Dulu ibu. Dia palak ditanya-tanya terus. Akhirnya dia katakan, dulu ibu. Ini kan bukan dengan senang hati. Ikut kurban karena sudah ditanya-tanya terus lingo oleh dulu ibu nalun diro. Maka Rasulullah mengatakan, fatayyibu biha nafsan. Maka kalian dengan senang hatilah berkurban karena ini amalan yang paling disukai Allah pada hari raya Aidil Adha. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain, wa minha hadithu Anas qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadihi. Anas ibn Malik, ini ujung sanad. Ini ajudan Nabi selama 10 tahun. Maka banyak hadis yang bersumber dari Anas karena Anas menempel kepada Nabi sebagai
ajudan. Kata Anas, Rasulullah menyembelih 2 ekor domba yang warnanya putih ada garis-garis hitam dan punya 2 tanduk. Dan saya melihat Rasulullah meletakkan kedua kakinya di sebelah rusuk daripada kambing ini, kemudian menyembelihnya dengan terlebih dahulu membaca bismillah dan kemudian bertakbir. Bismillah kemudian Allahu Akbar, dan Rasulullah menyembelih kedua tadi dengan tangannya sendiri. Kalau dalam istilah hadis, bahwa yang tadi hadis Aisyah adalah hadis qauli, pernyataan Rasulullah bahwa amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha menyembelih hewan kurban. Hadis ini adalah hadis fi'li, yaitu Rasulullah sendiri yang menyembelih tadi kurban. Hadis Anas ini diriwayatkan banyak sekali perawi. Rawahul jamaah, banyak sekali perawinya. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyati al-udhiyah wa dallat al-ahadithu ala annaha ahabbul a'mali ila Allah yawm an-nahar. Sehingga terjadi kesepakatan para ulama Islam tentang adanya syariat kurban di dalam Islam. Tidak ada khilaf, tidak ada pendapat yang mengatakan tidak ada. Dan hadis-hadis yang banyak menunjukkan kepada amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Wa annaha ta'ti yaumal qiyamah ala sifati allati dhubihat 'alaiha. Dan dia nanti pada hari akhirat akan dihadirkan sebagaimana dia dulu sebelum disembelih. Wa yaqa'u damuha bimakanin minal qabuli qabla an yaqa' 'alal ardh. Dan dia sudah duluan diterima di sisi Allah ketika disembelih sebelum darahnya tadi menyentuh tanah. Wa innaha sunnatu Ibrahim liqaulihi ta'ala wa fadainahu bidzabhin 'azim. Surah As-Saffat ayat 107. Dan ini adalah merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi juga syariat di dalam kita umat Nabi Muhammad. Di mana itu ditemukan dalam surah As-Saffat ayat 7, Allah mengatakan wa fadainahu bidzabhin 'azim. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam atas perintah Allah, maka kemudian Allah menggantikannya dengan hewan dari surga. Wa fadainahu, dan kami tebus Ismail tadi bidzabhin 'azim, dengan sembelihan yang agung, yaitu hewan dari dalam surga yang Allah turunkan untuk menggantikan tidak jadi yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Wal hikmatu min masyru'iyyatiha, apa hikmah disyariatkannya berkurban setiap hari raya Idul Adha? Huwa syukrullahi ala ni'amihil muta'addidah. Pertama, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas banyak sekali nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Ni'amihil muta'addidah, bermacam-macam bentuk nikmat Allah sudah kita nikmati, kita terima. Maka sebagai wujud syukur kita kemudian berkurban. Wa ala baqa'il insani min 'amin li'amin. Di antara juga nikmat adalah kita masih hidup dan diberi Allah kesempatan hidup dari
kurban yang lalu, udah sampai waktu kurban sekarang, kita diberi nikmat masih hidup. Walitakfiri as-sayyiati anhu imma birtikabil mukhalafati atau naqsil ma'murati. Dan juga ini menjadi media untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dosa kita. Tentu kalau disebut dosa, ini dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil kita. Ya. Karena Allah menjanjikan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka dosa-dosa kecil itu kami ampuni. Maka disebut di sini dosa-dosa ini bisa jadi birtikabil mukhalafah. Ada yang Allah perintahkan kita untuk jangan kita lakukan, tapi kita melakukannya. Nah, kalau bicara dosa-dosa kecil ini kan dengan keadaan dan ke lingkungan kadang-kadang sangat-sangat sulit mungkin bagi seseorang untuk tidak kemudian terkena dengan dosa-dosa kecil. Ya, katakanlah ketika membuka HP sudah ada iklan orang yang tidak tutup aurat. Kalau lihat televisi di TV, walaupun acaranya bagus, tapi giliran iklannya, ya, dan sebagainya, ya. Ini satu adalah dengan kita melakukan yang sesungguhnya itu dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah naqs al-ma'murat. Kekurang sempurnaan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah. Ini kan sangat juga berpeluang untuk kemudian terjadi. Kita memang solat, tetapi solat kita belum sampai pada tingkat yang sempurna. Dari khusyuknya, dari bacaan-bacaannya. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Tentu terjadi kekurang sempurnaan dari ibadah kita kepada Allah. Nah, ini juga adalah dengan berkorban, ini Allah Subhanahu wa taala juga akan jadikan sebagai media untuk pengampunan terhadap kekurang sempurnaan kita di dalam kita mengerjakan suatu perintah-perintah Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya disebutkan juga walit tawassu'ati ala usratil mudahhi wa ghairihi. Dan juga hikmahnya adalah untuk berbagi, baik kepada keluarga orang yang berkurban maupun kepada pihak yang lain dari orang-orang yang membutuhkan bantuan fakir miskin. Karena kurban menurut pendapat para ulama, walaupun ini bukan rumusan yang mesti, bahwa dibagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk orang yang berkurban, kemudian dia bagi-bagikan kepada siapapun yang dia mau dari keluarganya atau apa. Kemudian satu bahagian itu untuk disimpan, satu bahagian lagi adalah untuk fakir miskin. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan juga bahwa sunatnya orang yang berkurban ini mengambil sedikit untuk keberkahan dia makan. Yang lain kalau dia sedekahkan kepada fakir miskin itu lebih bagus. Karena lebih banyak orang yang bisa terbantu dengan kurban.
Tapi kemudian kurban tentu jamaah rahimakumullah tidak ada para ulama, artinya yang mentidakbolehkan, ya, kecuali nanti ketika itu menjadi kurbannya wajib, itu baru ada pendapat yang itu semuanya harus disedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Tapi sejauh yang bukan kurban wajib, maka itu bisa diambil bahagiannya oleh orang yang berkurban, baik dia makan untuk dirinya atau dia bagi kepada famili-familinya, orang-orang kaya atau siapapun yang dia mau, itu terbuka. Maka di sini disebutkan tadi litawassu'ah ala usratil mudahhi, itu untuk dia berbagi kepada keluarga dia yang orang berkurban ini, kemudian wa ghairihi, dan yang lain-lain dari orang fakir miskin. Fala yujzi'u fiha daf'ul qimati bi khilafi sadaqatil fitri allati yuqsadu minha saddu hajatil faqir. Wa nassa al-imam Ahmad ala anna al-udhiyata afdalu min as-sadaqati bi qimatiha. Para ulama sepakat juga bahwa kurban ini harus bentuknya menyembelih hewan. Tidak boleh dialihkan kepada, ya, bukan menyembelih korban, tapi uang senilai hewan korban itu dibagi-bagi kepada fakir miskin. Tidak boleh. Berbeda dengan zakat fitrah. Bahwa zakat fitrah masih ada pendapat mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah. Yang dikeluarkan adalah apa? Yang dikeluarkan adalah dalam bahasa kitab disebut dengan daf'ul qimah, membayar seharga makanan pokok. Yang dikeluarkan adalah uang. Maka kalau zakat fitrah dalam mazhab Hanafi masih bisa orang yang mengeluarkan zakat tidak mengeluarkan ain, makanan pokok, tapi dia keluarkan uang senilai makanan pokok. Ini namanya daf'ul qimah dalam kajian zakat. Ya, nanti kita akan baca kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi yang membahas panjang lebar tentang masalah, ya, bagaimana bukan saja zakat fitrah, tapi yang lain-lain kalau itu dibayar senilai, tidak dikeluarkan ainnya, ya. Nah, kalau zakat fitrah masih ada pendapat. Madhab Hanafi boleh mengeluarkan uang senilai. Tadi benda yang menjadi ain untuk dikeluarkan zakat. Tapi untuk kurban tidak boleh ini diganti dengan senilai hewan kurban. Misalnya sekarang kalau seekor kambing mungkin satu orang 2,5 juta. Lalu orang ini kemudian, ya, melihat bahwa sekarang ini yang paling dibutuhkan karena pandemi ini bukan daging, justru adalah apa? Misal, ya, beras. Kalau istilah orang kita, daging ini kan makanan tambahan. Tapi yang menjadi kebutuhan pokok utama orang kan nasi. Orang akan mengatakan, keputih rumah, membruhkan. Yang penting beruh ilai. Alah anak ko anak pun penting benar beruhnya ilai pokok. Maka puluh na beruh, kepuluh na ko le na beruh na. Seandai sampai keadaan seperti itu, bahwa orang beras saja tidak ada, apakah kurban bisa ada tidak kita sembelih hewannya, tapi 2,5 juta kita bagi kepada fakir miskin dalam bentuk uang. Atau dalam bentuk tadi ke berasnya kita beli dengan 2,5 juta kita bagi. Tidak bisa. Dia tidak bisa diganti, harus dalam bentuk sembelihan hewan kurban. Tidak bisa dialihkan. Misalnya satu lembu 7 orang kali 2,5, ada 7 orang.
Kemudian orang ini sepakat enggak bentuknya sembelih lembu, bukan. Uang itu terus dibagi kepada fakir miskin. Karena apa? Karena dianggap lebih bermanfaat ketimbang yang dikasih adalah daging. Kalau hewan kurban enggak bisa. Tapi kalau zakat fitrah tadi masih ada pendapat dari mazhab Hanafi, ya, dengan argumen dalil mereka, dan nanti kita akan lihat Yusuf Qaradawi mengatakan seperti apa yang sebetulnya bukan saja pendapat mazhab Hanafi, tapi jauh ke belakang di zaman sahabat dulu, Muaz bin Jabal yang dikirim ke Yaman itu sudah mengambil dari masyarakat Yaman itu seharga gandum mereka, tapi yang diambil bukan gandum tapi pakaian. Senilai harga gandum, karena orang Madinah butuh pakaian, bukan butuh kepada gandum. Tapi senilai harga gandum. Tapi itu nanti. Tapi untuk kurban ini tidak bisa. Maka kadang-kadang kita ada mendengar pendapat, ya ini biasanya orang yang suka otak-atik inilah, cara berpikir menggunakan logika. Kalau bahasa sekarang mungkin sering disebut orang sekuler lah. Itu yang kemudian coba-coba memberi ide. Tidak usah dalam bentuk disembelih hewan, kasih saja uang ke lebih bermanfaat. Kasih saja ke lebih manfaat. Karena orang bukan daging yang menjadi kebutuhan dalam kondisi peceklik, tapi kebutuhan kepada yang lain. Kalau kita kasih duit, dia bisa gunakan lebih manfaat ketimbang kasih daging yang harganya juga mahal. Berbanding itu dia beli macam-macam lauk yang lain, itu bisa bertahan lebih lama daripada daging yang begitu mahal harganya. Maka tidak disembelih hewan, tapi seharga itu, itulah yang kemudian langsung dibagi kepada fakir miskin. Ini tidak bisa. Walaupun kita pernah mendengar juga ada orang yang coba-coba beri ide seperti ini. Tapi ini tidak bisa. Ya, untuk kurban harus hewan kurban. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua, hukmul udhiyah. Apa hukum berkurban? Ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmil udhiyati, hal hiya wajibatun aw hiya sunnah. Ulama dalam masalah hukum berkurban ini ada beda pendapat. Pendapatnya adalah dua, apakah ia wajib atau sebatas sunat saja. Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu innaha wajibatun marratan fi kulli 'amin 'ala al-muqimina min ahli al-amsari. Pendapat Abu Hanifah wa ashabuhu artinya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dan ini menjadi pendapat mazhab Hanafi. Yang pendapat pertamanya adalah Abu Hanifah, bahwa berkurban bagi orang yang mampu adalah hukumnya wajib setiap tahun sekali, kalau dia statusnya adalah muqim, tidak sedang musafir. Kalau sudah disebut wajib dalam definisi hukum taklifi, berarti tidak dikerjakan berdosa. Tidak dikerjakan berdosa. Dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau sunat, tidak dikerjakan tidak berdosa. Dikerjakan dapat pahala. Maka mazhab Hanafi mengatakan, bagi yang mampu setiap tahun, artinya setiap hari raya, kalau dia pada waktu hari raya itu statusnya adalah sedang tidak musafir, maka wajib dia berkurban. Dia mampu, dia tidak sedang safar, kemudian dia tidak berkurban, dosa. Ini makna wajib.
Wa dzakara at-Tahawi wa ghairuhu anna ala qawli Abi Hanifah wajibatun wa ala qawli sahibaini Abi Yusuf wa Muhammad sunnatun muakkadatun. Seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi At-Tahawi menyebutkan bahwa pendapat Abu Hanifah tadi wajib. Tapi dua orang murid langsung Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Qadhil Qudat dan kemudian Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, itu berbeda pendapat dengan gurunya Abu Hanifah, mengatakan hukumnya bukan wajib, sunnah muakkadah. Di sini ada pelajaran juga yang kita ambil, bagaimana seorang murid, ya, Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Yang paling hebat murid Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Dan yang paling berjasa melanjutkan mazhab Hanafi adalah Abu Yusuf. Tapi Abu Yusuf dengan gurunya beda pendapat. Abu Hanifah mengatakan wajib, Abu Yusuf mengatakan sunnah muakkadah. Maka biasa sebetulnya dalam masalah fikih, kalau kemudian perkaranya yang sifatnya dhanni, masih sifatnya adalah tidak absolut kebenarannya, ya, masih ijtihad. Maka biasa kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ini antara guru langsung dengan murid, beda. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 10 tahun belajar dengan Imam Malik, guru langsung. Tapi banyak perkara Imam Syafi'i berselisih pendapat, artinya tidak mengikut pendapat Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal juga berguru walaupun tidak lama kepada Imam Asy-Syafi'i, tapi banyak juga Imam Ahmad tidak mengikut pendapat gurunya, memiliki pendapat sendiri. Nah, ini tentu sebetulnya bagi orang yang ini fikih, ya, biasa kalau kemudian dalam masalah-masalah furu'iyah ijtihadiyah terjadi beda pendapat. Nah, sehingga muncullah kaidah usul fikih, ini disepakati oleh semua para ulama, al-ijtihadu la yanqudul ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain. Abu Hanifah mengatakan wajib, ya itu pendapat Abu Hanifah. Abu Yusuf mengatakan sunnah muakkadah. Tidak bisa pendapat Abu Hanifah membatalkan pendapat Abu Yusuf. Pendapat Abu Yusuf tidak bisa membatalkan pendapat Abu Hanifah. Jadi ijtihad seorang ulama yang mujtahid tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid yang lain. Maka saya selalu mengatakan bahwa kalau ada orang yang keras dengan pendapat fikih, dia sendiri sebetulnya tidak paham fikih itu apa. Ketika orang mengatakan harus begini, nggak boleh kayak yang lain. Padahal yang dia haruskan sendiri itulah perkara yang ikhtilaf. Yang landasan tadi adalah dibangun atas ijtihad. Nah, ini orang kurang ngerti fikih itu apa. Kalau ngerti fikih itu, maka dia pasti nggak berkeras. Dia akan katakan, kalau saya begini menurut saya, dan saya akan pegang begini. Anda punya pendapat lain, itulah pendapat Anda, silahkan. Karena ijtihad seorang mujtahid tidak bisa membatalkan ijtihad orang lain. Tentu ini artinya ijtihad mujtahid. Tidak orang yang sembarangan kemudian beri pendapat, kemudian jadi pegangan juga kepada ini, ya tidak. Tentu ini yang ijtihad mujtahid tidak bisa membatalkan ijtihad mujtahid yang lain. Sehingga orang kalau pendalaman fikihnya itu sudah ini, maka dia akan katakan, ini menurut saya yang kuat, dan saya berpegang dengan ini. Anda punya pendapat lain dan berpegang, itu silahkan, kita hormati. Maka ketika ada model pakam, ya itu menurut saya tidak mengerti fikih itu apa sesungguhnya. Maka kalau kita melihat, ya tidak pernah ada kalimat yang katakanlah tidak enak dari Abu Yusuf kepada Abu Hanifah, walaupun mereka ada tadi berbeda. Begitu juga tidak ada dari Abu Hanifah kepada Abu Yusuf. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Malik, semua saling
memuji. Ini jamaah rahimakumullah. Tapi yang menjadi pegangan dalam mazhab Hanafi adalah pendapat Abu Hanifah. Wa qala ghairul Hanafiyyati innaha sunnah muakkadah ghairu wajibah. Selain mazhab Hanafi, berarti mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Al-Hambali berpendapat bahawa hukum dasar berkurban adalah sunnah muakkadah. Berarti kalau sunat, orang yang kaya raya, hari raya enggak ikut kurban, enggak dosa. Enggak dosa. Karena sunat. Apabila dia buat dapat pahala, dia enggak buat, dia enggak dapat dosa. Cuma ini sunatnya yang muakkadah, diperkuat. Sunatnya kuat. Tapi tetap yang namanya sunat, tetap definisinya dibuat dapat pahala, enggak dibuat, enggak dosa. Wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Maka kemudian bagi yang mampu makruh dia tidak berkurban, tapi tidak sampai kepada dia berdosa tidak berkurban. Kalau pendapatnya adalah sunnah. Wa dzalika 'inda al-Malikiyyati 'ala al-mashhuri li ghairi al-hajj bi Mina wal akmal 'indahum lil qadiri an yudhhiya min kulli shakhsin 'indahu udhiyah. Fa in arada insanun an yudhhiya bi nafsihi an kulli man 'indahu mimman tajibu 'alaihi nafaqatuhu jaza fil madhhab. Dalam mazhab Maliki, pendapat yang kuatnya itu adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu tadi, tapi dia sedang tidak mengerjakan haji. Artinya kalau dia sedang di Mina posisinya, karena waktu itu posisinya adalah di Mina, karena sudah bertolak dari Muzdalifah, posisinya di Mina, baik melontar jamrah kemudian mabit lagi di Mina. Maka bagi orang yang sedang haji dalam mazhab Maliki, itu dia tidak sunat untuk berkurban. Karena orang yang haji ini ada sunat lain yang sama juga dengan kurban, adalah namanya al-hadiyu. Al-hadiyu adalah menyembelih bagi siapapun yang pergi ke Mekah untuk berhaji atau umrah, maka dia disunatkan untuk menyembelih al-hadiyu. Apa itu? Nah, hewan juga tadi, seperti hewan kurban juga, yang dia boleh bawa dari kampungnya, atau dia beli di tengah jalan, atau bahkan dia beli di Mekah, di tanah haram, kemudian dia sembelih. Maka bagi orang yang sedang dihaji, dia menyembelihnya al-hadiyu. Maka kata mazhab Maliki, yang disunatkan bagi yang mampu tadi, bagi yang tidak sedang mengerjakan haji. Yang sempurna paling baik, itu setiap orang menyembelih seekor. Atau istilahnya kalau begitu tadi, tiap orang dalam satu keluarga ikut kurban. Itu yang paling baiknya. Suami kurban, istri kurban, anak-anak ikut kurban. Itu paling baik. Tetapi kata mazhab Maliki juga, kalau seandainya untuk satu keluarga hanya satu saja yang sembelih, maka ini juga cukup mewakili seluruh orang dalam keluarga itu yang wajib nafkahnya atas orang itu. Misalnya satu keluarga sembelih hanya seekor kambing oleh suami, maka ini sudah mewakili istri dan anak-anak, bahkan siapapun yang di bawah kewajiban nafkah dia. Tapi paling baik tadi, kalau mampu tiap orang ikut kurban. Wahia inda Syafi'iyyah sunnah ain lil munfaridi fil umri marratan wa sunnatu kifayatin in ta'addada ahlul bait. Fa idza fa'alaha wahid min ahlil bait kafa 'anil jami'. Mazhab Syafi'i mengatakan hukum dasarnya adalah
sunnah muakkadah bagi setiap orang yang mampu seumur hidup minimal sekali. Kemudian yang setiap tahunnya sunat apa? Sunat kifayah. Maknanya apa? Satu keluarga tadi cukup diwakili satu orang saja untuk seluruh keluarga. Tetapi minimal satu orang itu selama hidupnya adalah dirinya pernah korban untuk dirinya. Ini kata mazhab Asy-Syafi'i. Ya, karena waktu kita nanti kita akan bacakan dalil masing-masing tadi yang mengatakan wajib mazhab Hanafi apa dalilnya, yang sunnah muakkadah apa dalilnya, termasuk juga pendapat mazhab Syafi'i kenapa sunat seumur hidup minimal satu orang ada pernah kurban, kemudian setiap tahunnya adalah sunnah kifayah apa landasan yang dibangun. Insyaallah nanti kita akan bacakan ke depan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.